Shalom Alaikum Beshem Hamasiyah. Saudara-saudara, kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Bacaan kita cukup panjang, tapi saudara percaya semakin banyak kita membaca firman Tuhan, kita semakin diberkati. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 30 dan kita akan baca secara berbalas-balasan. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 30. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sekata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu?"
Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 30 tadi. Percakapan yang sangat terkenal antara perempuan Samaria dengan Yesus. Yang pertama-tama kita harus melihat latar belakang Samaria dan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria yang adalah merupakan perseteruan hampir selama 400 tahun. Lalu di sini kita melihat dengan kuasa Yesus, maka segala tembok benteng pemisah itu dihancurkan. Suatu bangsa yang sama sekali tidak sapa menyapa, tidak saling mengenal, saling membenci, saling mengutuk. Lewat narasi, lewat bacaan Injil ini, maka segala kebencian itu telah dihilangkan karena kuasa Yesus. Saudara-saudara, permusuhan yang sangat besar, permusuhan yang selalu dibakar dendam kesumat antara orang Samaria dan orang Yahudi. Sehingga saudara-saudara, Yesus ini dari Yudea menuju ke tempat asalnya, tempat asal di mana dia dan murid-muridnya melayani, yaitu daerah Galilea. Saking karena orang Yahudi itu sangat bencinya dengan orang Samaria, biasanya mereka tidak sedia lewat jalur Samaria. Kalau saudara melihat peta kitab suci, sebetulnya ada dua jalur, dua jalan dari Yudea ke Samaria. Dan satu jalur itu pendek, yaitu jalur yang dilalui Yesus. Jadi dari Yudea lewat Samaria kemudian masuk Galilea. Tapi saking bencinya orang Yahudi, dia berpapasan dengan orang Samaria pun nggak mau. Makanya biasanya rute yang ditempuh oleh orang Yahudi yang sangat fanatik itu dari Yudea, kemudian menyeberang Yordan, sungai Yordan di sebelah timur, kemudian dia menyusuri ke utara, balik lagi lewat Yordan barat, kemudian baru sampai di Galilea. Kalau lewat jalur yang dilakukan Yesus, itu hanya memakan waktu 3 hari perjalanan. Nah, waktu itu belum ada BMW, belum ada kendaraan yang canggih. Jadi 3 hari itu sudah cepat itu untuk ukuran waktu itu. Dari Yudea ke Galilea itu 3 hari. Tetapi orang Yahudi itu saking bencinya dengan orang Samaria, maka kalau melewati Yordan itu harus 6 hari perjalanan. Jadi 2 kali lipat pun nggak apa-apa, asal tidak ketemu dengan prejengannya orang Samaria. Itu saking bencinya orang Yahudi dengan orang Samaria. Tetapi di sini Yesus yang secara darah adalah orang Yahudi, dia lewat cuek aja lewat Samaria. Apa yang terjadi di sini? Dan kita akan belajar pada sikap yang ditemui Yesus, bagaimana Yesus penuh kuasa pengampunan. Lalu kita membaca pada ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar itu tempatnya kalau sekarang ini adalah di dekat Nablus. Di Nablus itulah daerah yang sekarang ini masuk otonomi Palestina di bawah Presiden Yasir Arafat. Jadi kira-kira sampai di situ. Kalau saudara pergi ke Tanah Suci, ke Yerusalem, ke Palestina dan sekitarnya, jalur Samaria itu sampai sekarang masih tertutup karena di sana banyak ekstremis. Orang-orang Yahudi biasanya ngebom tempat itu. Karena itu jalur itu masih tertutup. Tapi pada tahun 95 saya sempat lewat jalur itu dan aman. Karena apa? Saya waktu itu mengadakan penelitian tentang naskah Asatir. Naskah Samaria itu Tauratnya orang Samaria. Yang sekarang ini penganut orang Samaria itu hanya kira-kira 400 orang saja. Jadi sudah hampir punah ya. Hanya 400 orang saja. Bagaimana sejarahnya orang Samaria, saudara-saudara? Kita akan membaca bahwa pada saat itu Yesus berada di daerah di mana kira-kira pukul 12 tengah hari. Itu kalau di padang pasir yang luas, pukul 12 itu dahaganya luar biasa. Dan di situ Yesus minta air pada orang Samaria. Dan perempuan lagi, bagi orang Yahudi,
ketemu dengan perempuan itu tidak boleh berpapasan seperti di Indonesia seperti ini. Salaman saja itu tidak boleh. Lalu Yesus datang minta air kepada perempuan. Kalau perempuan Yahudi ya masih lumayan. Tapi ini perempuan Samaria yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Makanya orang Samaria itu langsung mengatakan, Tuhan adalah orang Yahudi. Masakan minta air kepada saya, orang Samaria. Lalu penulis Injil itu memberikan catatan, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sejarahnya seperti apa? Pada tahun 720 sebelum Masehi. Jadi tahun 720 sebelum Masehi, ketika setelah Salomo itu kan kerajaan Israel terpecah jadi dua. Israel Utara, Samaria, dan Israel Selatan yang beribu kotakan Yerusalem. Israel Utara itu pada tahun 720 sebelum Masehi jatuh ke tangan Nebukadnezar. Jatuh ke tangan bangsa Assyria, bangsa Babel. Maka ketika itu orang-orang Yahudi pada diangkut ke pembuangan di Babel. Nah, pada saat itu kalau bangsa taklukan itu biasanya kemudian disuruh kerja paksa, kerja rodi kalau zaman Jepang itu, kalau di Indonesia. Disuruh pergi ke Irak sana, karena itu Saddam Hussein itu, ya itu keturunan-keturunan dari situ kira-kira itu. Disuruh ke Babel, dan kemudian biasanya bangsa penakluk itu mengirimkan orang-orang taklukan untuk menguasai daerah taklukan tersebut. Lalu kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 itu dari Babel dikirim 5 suku. Yang pertama dari Babel, yang kedua suku Kutah, yang ketiga suku Awa, yang keempat suku Hamad, dan yang kelima suku Separwaim. Nah mereka ini masing-masing memiliki ilahnya. Mari kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Kita akan membaca saudara-saudara bagaimana pada saat itu tidak hanya kelima suku Babel ini yang dikirim, tetapi juga mereka disuruh menyembah ilah-ilah lain. Kita membaca ayat 24. Raja Asyur itu Assyria, sekarang Irak, mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamad, dan dari Separwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Lalu ayat 29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamad membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para ilah dari Sefarwaim. Ini konteksnya saudara-saudara. Jadi 5 suku itu kemudian campur baur karena ada banyak orang-orang Israel di sebelah utara itu sudah tidak punya saudara lagi karena banyak laki-lakinya diangkut untuk kerja paksa ke Babel. Maka perempuan-perempuan Israel yang di utara, yang di Samaria itu akhirnya kawin dengan 5 suku yang didrop dari Babel tadi. Lah, orang Yahudi itu memiliki hukum yang sangat keras untuk perkawinan dengan non-Yahudi. Apabila orang Yahudi kawin dengan orang bukan Yahudi, maka mereka dicoret dari silsilah keluarga dan tidak diakui sebagai orang Yahudi lagi. Persoalannya, masalah yang penting sebetulnya bukan perkawinan sukunya, bukan membedakan ras, bukan sara kalau di Indonesia. Tapi yang dianggap serius bagi bangsa Yahudi adalah hukum yang pertama dari 10 hukum Tuhan yang disampaikan Tuhan di Gunung Sinai ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Anoki Adonai Eloheka. Aku inilah Tuhan, Allah yang kamu sembah. Aser Hosetika,
yang telah mengeluarkan engkau mi'aret Misraim dari tanah Mesir, mivet abadim dari rumah perhambaan. Lalu hukum pertama berbunyi, lo yihyeleka, jangan ada padamu Elohim akhirim, Elohim lain, ilah-ilah lain, alfanai di hadapan hadiratku. Perkawinan antar ras no problem, la masalah. Tetapi yang jadi masalah, apabila seorang Israel kawin-mawin dengan bangsa lain, maka terjadi gaduh-gaduh dalam agama. Jadi peribadatan dicampur aduk, jadi sinkretisme, sehingga orang Israel turut-turut menyembah dewa-dewi, ilah-ilah bangsa Babel. Itulah yang menyebabkan Samaria itu menjadi tidak murni di mata orang Yahudi yang di Yerusalem. Itu terjadi pada tahun 720 sebelum Masehi. Kemudian kira-kira 300 tahun lagi, tepatnya tahun 450 sebelum Masehi juga, di bawah kepemimpinan Esra dan Nehemia, bangsa Israel itu diizinkan pulang dari Babel menuju ke Yerusalem, ke tanah suci. Esra dan Nehemia sebagai reformator, sebagai pembaru bagi bangsa Israel, dia mengenalkan Taurat, hukum Allah, sebagai pusat peribadatan bangsa Yahudi di Yerusalem. Tetapi waktu itu masalahnya, bait Allah yang dulu dibangun oleh Raja Salomo, oleh Nabi Sulaiman, sudah dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Lalu program reformasi pertama bangsa Israel. Jadi kalau ada agenda reformasi, waktu itu reformasi yang pertama itu bukan makan dulu, bukan makan jasmani, tapi makan rohani dulu. Karena itu apa? Bangun kembali bait Allah yang kedua. Maka Esra dan Nehemia membentuk suatu panitia bangsa Israel untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Bait itu dalam Ibrani, bahasa Ibrani namanya Bet HaMikdash. Orang Arab menyebut Baitul Maqdis. Nah, ketika bait Allah mau dibangun, program sudah disusun, panitia sudah dibentuk, rombongan Samaria ini masih merasa Yahudi juga. Walaupun sudah 300 tahun mereka kawin-mawin dengan bangsa Asur, bangsa Babel, keturunannya pun mungkin sudah tidak murni lagi, mereka sukarela datang ke Yerusalem. Mungkin naik dokar atau naik apa, naik kuda, naik apa waktu itu. Gak terbayangkan. Lalu dia mengatakan pada Esra, Esra, libatkan kami, anak-anak keturunan Yakub sebagai yang turut membangun kembali bait Allah. Lalu kelompok Yahudi di Yerusalem di bawah Esra mengatakan, no, Nehi, tidak ada tempat bagi orang Samaria. Kenapa? Karena dosamu tidak terampuni. Karena kamu sudah kawin-mawin dengan bangsa Hamat, dengan bangsa Babel, dengan bangsa Awa, dengan bangsa Sefarwaim. Maka di situ kemurnian ras tidak dipelihara. Kemurnian iman, akidah, tauhid sudah kabur. Maka nyahlah engkau, saya tidak butuh orang Samaria. Itu tahun 450 sebelum Masehi. Begitu ditolak dengan kerasnya, orang Samaria jahenya luar biasa. Muangkel bedwodok hatinya, lalu kembali pulang ke Samaria, ke lembah Gerisim, ke gunung Gerisim. Lalu mereka mengatakan, memangnya kamu yang hanya bisa membangun bait Allah? Wah, saya pun juga bisa. Mereka nyusun panitia sendiri, bikin bait Allah tandingan di gunung Gerisim. Apabila bait Allah yang kedua itu didirikan di atas gunung Moria, di tanah Yerusalem, yang sekarang ini menjadi Dome of the Rock, Kubatus Sokroh, Masjid Umar, itu dulu bait Allah. Sekarang ini Dome of the Rock, Masjid Umar. Maka orang-orang Samaria ini kemudian didorong oleh dendam kesumat, oleh rasa persaingan, perseteruan yang luar biasa. Mereka berbondong-bondong pulang dengan tangan hampa, dengan hati dendam. Dan mereka mengatakan, kami akan membangun bait Allah sendiri di atas
Gunung Gerizim. Saudara-saudara, tapi ada persoalan. Legalitasnya Bait Allah itu seperti apa? Mulailah konflik antar agama Yahudi dan orang Samaria ini. Menurut ketentuan firman Tuhan, Bait Allah itu dibangun di atas Gunung Moria. Gunung Moria. Lalu orang Samaria tidak kurang akal. Ayat Taurat itu dirubah sedikit. Jadi Moria, maka jadi Moreh. Gunung Gerizim disebut Gunung Moreh juga. Di atas bukit Moreh ini mereka bikin Bait Allah yang cukup besar. Luar biasa saudara-saudara. Dia bikin Bait Allah juga. Lalu kalau orang Yahudi mengatakan, Gunung Moria yang sah, ini juga Gunung Moreh. Abraham dulu di sini ketemu dengan 3 tamunya. Yakub punya sumur di sini yang pernah diberikan kepada Yusuf. Kau di sana tidak ada apa-apa. Menurut orang Samaria, Yerusalem terkutuk. Menurut orang Yerusalem, Nablus Samaria terkutuk. 400 tahun lebih, 2 bangsa ini berseteru luar biasa. Dan hampir tidak bisa dibayangkan kalau seorang Yahudi bergaul dengan orang Samaria. Kebenciannya sudah nggak ketulungan. Maka ini Yesus lain. Minta minum pada bangsa yang dianggap najis. Minta minum pada bangsa yang dianggap kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu saudara-saudara latar belakangnya. Karena ini dendam kesumat selama 400 tahun oleh Yesus itu dihapuskan. Ada satu cerita mengenai Moria. Biasanya agama-agama Semitik itu selalu mengkaitkan diri dengan Ibrahim. Coba. Orang Yahudi kalau berdoa, ini saya sekedar sharing. Kalau saudara lihat orang Yahudi berdoa, nggak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Pergi ke Jalan Kayun nomor 9. Itu ada orang Yahudi di sana. Sinagog itu, di Kayun 9 masih ada. Orang Yahudi, ini sekedar informasi ya. Itu dia hanya percaya perjanjian lama. Dia nggak percaya perjanjian baru. Dia percaya Musa, tapi nggak percaya Yesus. Itu nggak usah jauh-jauh ke Israel. Tanya di Jalan Kayun situ. Saya kenal dengan Ibu Rifka Sayer, sedang saya injili itu. Sulitnya setengah mati. Yahudi itu lebih sulit dari Islam. Makanya saking jengkelnya Quran menyebut Yahudi itu maghdubi alaihim. Yang dilaknat Allah itu Yahudi. Orang Arab itu menyebutnya Yahud. Yahudi itu Yahud. Saya pernah di Yerusalem itu, jadi saya tanya orang Arab ini, saudara Arab, Islam, tanya ke saya, Aina min anta, kamu dari mana katanya? Ana minal Indonesia, saya berasal dari Indonesia. Hal anta muslim? Katanya. Apakah kamu muslim? Saya jawab, la, ana masihi. Anta masihi? Naam. Bal, ana masihi Arab, tapi saya ini Kristen Arab. Langsung dia bilang, ahlan wassalan al-ikhwan. Ketika saya ngomong saya Kristen, dia biasa aja. Gitu aja. Begitu saya ngomong, ana masihi Arabi. Saya orang Kristen Arab. Lalu dia bilang, ahlan wassahlan. Selamat datang, dia bilang gitu. Karena teman. Ahlan wassahlan ya ikhwan. Selamat datang ya teman gitu. Lalu dia cerita-cerita. Bainal masihi wal muslim, antara Kristen dan Muslim itu tidak jauh beda. Kita sama-sama keturunan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kamu tahu katanya, di Hebron itu disebut El Khalil oleh Arafat. Kenapa? Karena kotanya sahabat Allah yang namanya Ibrahim. Tapi dia mengatakan Kristen dan Islam keturunan Ibrahim. Ini kata-kata orang Muslim Palestina ini. La Yahud, tetapi Yahudi tidak. Lalu dia mengatakan, Yahud laknatullah. Orang Yahudi itu dilaknat Allah. Itu bencinya orang Islam terhadap Yahudi. Karena memang Yahudinya juga gitu. Kasar paling sombong di muka bumi. Itu Yahudi. Nah saudara-saudara, ilustrasi. 3 bangsa ini pun juga, 3 agama ini pun sama-sama keturunan Abraham. Yang Islam, wah Yahud tidak Yahud. Jangan Yahud dianggap bahasa Jakarta. Yahud itu lain. Kalau bahasa Arab Yahud itu Yahudi, orang Yahudi. Lalu orang Yahudi kalau berdoa itu, Kayun 9, Anda lihat di sana nanti doanya. Barok ata Adonai Eloheka.
Terpujilah engkau ya Tuhan, Melek haolam, raja sekalian alam. Elohe Abraham, Elohe Yakov, Elohe Yitzhak. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu orang Yahudi kalau berdoa. Elohe Rahel, Allahnya Rahel. Elohe Lea, Allahnya Lea. Gitu. Jadi nenek moyangnya disebut semua kalau berdoa. Tapi semua itu Abraham puncaknya. Orang Islam kalau berdoa juga begitu. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu disebut Muhammad Ibrahim gitu Islam. Kristen juga begitu. Coba lihat Matius pasal 1 ayat 1. Yang dibuktikan pertama kali adalah Kitabu Miladi Yesu Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah kitab silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Jadi semua menghubungkan diri dengan Abraham. Lalu Abraham itu orang mana? Alamatnya di mana? Kan begitu. Mencari sah-sahan. Ini sah saya anaknya Abraham. Ini sah saya anaknya Abraham. Orang Yahudi klaim Abraham itu tempatnya dulu ketika mengorbankan Yitzhak, mengorbankan Ishak, itu di atas Gunung Moria. Menurut Kejadian pasal 22. Karena itu kami sah keturunan Abraham. Orang Samaria kan dianggap inkonstitusional. Dia marah. Lalu dia bikin, Gunung Moria itu bukan di Yerusalem. Gunung Moria itu di Nablus. Di Gerizim itu. Lalu inilah Gunung Moreh. Tempat Ishak dikorbankan. Datang kemudian 700 tahun setelah Kristen. Dari Arab. Kami juga keturunan Abraham. Dulu anak Abraham juga dikorbankan di sini. Namanya tapi Ismail. Bukan di Gunung Moria. Bukan di Morehnya orang Samaria. Tetapi di Jabal Marwah di Mekah. Loh sama kan? Moria, Moreh, Marwah. Baru kemarin ketemu lagi di Jawa Tengah. Oh, yang dikorbankan itu bukan Ismail, bukan Ishak, tapi Pak D. Sunarto katanya. Tempatnya di mana? Ada bukti keturunan Abraham. Di Gunung Muria. Di Jawa Tengah juga ada. Gunung Muria. Di dekatnya Jawa Tengah. Kotanya namanya Kudus. Seperti Yerusalem namanya El Kudus. Jadi itu semua mencari-cari kaitan dengan Abraham. Orang tanya kepada saya. Itu yang dikorbankan itu bukan Ishak. Tapi Ismail. Buktinya apa? Buktinya Jabal Marwah kan di Mekah. Lalu saya guyoni, bukan Ishak, bukan Ismail, tapi Pak Dinarto. Buktinya apa? Di Jawa Tengah juga ada Gunung Muria, itu rusak ini. Setiap agama memiliki klaim bahwa itu adalah keturunan Abraham. Karena itu Yesus mengatakan, Abraham memang adalah bapakmu secara daging. Tetapi jangan hanya mencari kaitan daging. Kalau dianggap orang Jawa keturunan Abraham, jalur mana keturunannya Abraham? Orang Chinese keturunan Abraham lewat siapa? Kubilai kan lewat siapa? Ayo. Orang Irian keturunan Abraham tambah jauh lagi itu. Iya kan Abraham rambutnya tidak keriting kok. Ini orang Irian mengaku keturunan Abraham lebih jauh lagi. Lalu gimana? Yesus mengatakan bukan keturunan darah yang penting. Tapi iman Abraham. Jikalau engkau memiliki iman seperti Abraham. Yang berangkat ke suatu tempat yang dia tidak tahu kemana dia harus menuju. Tetapi dengan keyakinan menurut perintah Tuhan. Ketika itulah engkau anak Abraham. Jikalau engkau hanya menunjukkan diri anak Abraham. Tetapi engkau tidak mampu menghayati itu. Tuhan bisa bikin batu-batu ini sebagai anak Abraham. Ini kasar sekali. Tetapi sangat tegas. Yang penting bukan keturunan darah. Darah siapakah kita? Nggak ada yang murni. Orang Samaria dianggap tidak murni. Orang Yahudi sekarang lebih-lebih tidak murni lagi. Sudah lebih dari 2000 tahun di Jerman, di Amerika. Tahun 48 baru datang ke Yerusalem. Bikin lagi negara yang namanya negara Israel modern. Logat bahasa Ibrani pun tidak bisa ngomong salak, tapi salos. Karena terpengaruh bahasa Inggris. Terpengaruh bahasa Jerman. Terpengaruh bahasa Afrika. Dan macam-macam. Karena itu tidak ada keturunan yang murni. Nonsen itu namanya kemurnian rasial. Orang Jawa itu keturunan siapa?
Pada abad-abad menjelang dan pada saat tarik Masehi, datanglah dari Hindia belakang ke Indonesia. Dari Hindia belakang itu, orang-orang Jawa itu, orang-orang di Indonesia ini, yang dulu mungkin rasnya Negrito, yang tertinggal di Irian itu, kemudian kawin-mawin dengan nenek moyang yang sama dengan suku Tionghoa. Karena itu Hindia belakang itu sebetulnya Tionghoa. Karena itu di Indonesia lihat, Aceh masih putih kan? Karena lebih dekat di sana. Palembang, Pak Yusuf Roni kan seperti Chinese itu. Itu masih dekat dengan Tiongkok sana. Makin ke timur, makin hitam. Gitu. Mulai Jawa, hitam. Jawa Timur, hitam lagi. Nanti sampai ke Irian, puncak segala yang hitam. Coba. Itu tidak ada kemurnian rasial. Karena itu kalau sekarang orang masih mengatakan kemurnian rasial itu nonsen. Tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada hari ini Yesus memberikan suatu reformasi keagamaan yang radikal, luar biasa. Orang Yahudi itu saking bencinya dengan orang Samaria, dia mengatakan ada 3 bangsa di dunia ini yang dibenci oleh Tuhan, katanya. Orang Yahudi mengatakan begitu. Bukan yang dibenci Tuhan, yang dibenci Yahudi sebetulnya. Yang pertama, penduduk di pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu orang Arab. Itu orang Yahudi paling gak senang. Orang Arab. Yang kedua, orang-orang bodoh yang tinggal di Sikem. Sikem itu Samaria. Jadi yang kedua orang Samaria. Yang ketiga, makhluk-makhluk Palestina. Orang Palestina. Karena itu, selama kapanpun juga, orang Yahudi sebelum mereka menerima Kristus, mereka tetap benci Arab, benci Palestina, benci Samaria. Tadi saya ketemu seorang Yahudi yang sudah bertobat mengikuti Kristus di Yerusalem. Yahudinya benar-benar Yahudi. Lalu dia katakan, Anda tidak membenci orang Arab. Wah, kami mencintai orang Arab, itu saudara kami. Karena itu keturunan Ismail. Saya tanya lagi, Anda mencintai orang-orang yang di sana, di Gunung Gerizim itu? Kami mencintai mereka. Lalu saya tanya, kamu Yahudi? Ya, tapi saya Yahudi Mesianis. Yahudi yang percaya bahwa Yeshua HaMasyiah adalah juru selamat saya. Ya mesti saja, tidak usah cerita kalau itu. Jadi orang Yahudi yang rupanya sudah menjadi Kristen. Maka kebencian itu terputus, di-cut di situ. Saking bencinya orang Yahudi itu, mereka mengatakan, jangan kamu masuk ke rumah-rumah orang Samaria. Hukumnya, makan khubusnya orang Kuti. Orang Kuti itu bangsa Kuta, bangsa Samaria. Tadi kan ada Babel, Kuta, Awa, Sefarbaim. Pokoknya orang yang makan khubus itu roti. Rotinya orang Kuta, Kuti, itu hukumnya sama dengan makan daging babi bagi orang Yahudi. Bayangkan itu. Daging babi waktu itu kan haram. Jadi jangan makan orang dengan orang Samaria. Makan saja tidak boleh. Apa dipikir Samaria diem? Enggak. Samaria bales, saudara-saudara. Makanya orang Yahudi itu kapok. Kalau orang Jawa menyebut kapok encit. Tidak akan pernah berani lewat Samaria. Ketimbang diejek, tidak karu-karuan. Ada satu cerita. Rabi atau guru seorang Yahudi namanya Rabi Yokanan. Suatu saat mungkin karena kepaksa atau gimana. Karena udah malam atau gimana. Dia terpaksa lewat di jalur Samaria. Anak-anak kecil pada berlarian. Rabi, kamu mau kemana? Where are you going, father? Kamu mau kemana, bapak? Katanya. Si Imam Yahudi Yokanan itu mengatakan, saya mau ke Yerusalem untuk berdoa. Hah? Kenapa harus berdoa di Yerusalem? Berdoa saja di tempat ini. Gunung Gerizim yang diberkati Allah. Mengapa harus berdoa di Yerusalem? Tempat terkutuk yang haus darah itu, katanya. Maka Rabi ini berlalu begitu saja. Itu latar belakang kebencian yang berlarut-larut selama hampir 400 tahun. Tidak selesai, saudara-saudara. Tahun 126 sebelum Masehi, Yokanan Hirkanus menghancurkan Gerizim. Bait Allah orang Samaria dihancurkan rata dari tanah. Orang Samaria semakin benci, tidak karu-karuan. Lebih-lebih ketika pembangunan bait Allah itu yang namanya Manaseh. Seorang tentara Yahudi membelot karena dia tidak tahan dengan cantiknya wanita Samaria.
Sebab kan kalau orang itu sudah dicangkok ya, jadi itu semakin cantik. Coba kalau nggak percaya, Irian kawin sama orang Cina, nanti kan anaknya jadi cantik. Atau orang Jawa kawin dengan orang Barat, anaknya lebih bagus. Jadi untuk memperbaiki keturunan yang yang kulitnya hitam-hitam itu supaya kawin dengan yang kulitnya putih. Jadi saudara-saudara lihat sekarang, rupanya dia mau memperbaiki keturunan. Dia kawin dengan orang wanita Samaria, dia pikir ini semakin banyak, semakin bagus lah. Kalau kopi dengan susu kan jadi coklat, lebih bagus kan. Tapi kalau kopi dengan kopi, wah gelap, banyak giginya yang kelihatan. Semakin bencinya karena ada perkawinan campuran itu. Nah, lalu Yesus datang. Yesus datang ngobrol dengan perempuan Samaria. Ini revolusioner luar biasa. Bangsa yang satu, tidak saling kenal, hampir 400 tahun. Tiba-tiba ketika perempuan Samaria itu di sampingnya sumur Yakub, Yesus menghampiri dia. Heran luar biasa wanita ini. Tuhan, orang Yahudi kok minta minum ke saya? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Sudah ada dua versi. Yesus minta minum. Lalu perempuan Samaria ini, reaksinya kita lihat pada ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudara tahu, sumur itu di sekitar Nablus, di sekitar Palestina, itu paling dangkal 30 meter. Sumur di sana itu. Dan biasanya wanita-wanita Arab yang sekarang ini cari air ke sumur, itu bawa timba air, itu sangat dalam sekali. Dan dia itu menuruni bukit, menuruni lembah, menaiki bukit, sambil membawa jun air itu ke atas. Nah, ketika seorang datang, biasanya seorang musafir, seorang pelancong lewat ke tempat-tempat di daerah seperti itu, biasanya jam 12:30 hari, itu sangat haus luar biasa. Lalu ketika dia tidak punya timba, dia hanya melihat bagaimana orang lain menimba air. Dan ketika air itu di atas, dianya di tepi sumur, kemudian dia hanya mencium uap air, itu sudah segar. Seperti itu situasinya. Yesus tidak punya timba. Lalu perempuan Samaria mengatakan, kamu tidak punya timba, Tuhan. Bagaimana mungkin kamu akan mengambil air sedalam itu? Lalu pada ayat selanjutnya kita melihat ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Orang Samaria klaim dirinya keturunan Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Di sini ada dua persepsi yang berbeda. Bagi perempuan, air itu ya air itulah, aqua lumayan itu. Kalau aqua atau klub itu lumayan. Tapi bagi Yesus yang dimaksud air itu bukan air ini, tapi air yang kuberikan kepadamu, yaitu firman Allah yang mengalir dari dalam diri manusia. Karena itu kan ada nyanyian, oh sungai dari Allah mengalir dalamku, oh sungai dari Allah puaskan dahaga. Itu artinya sungai yang dari Allah, yaitu firman yang mengalir dalam diri manusia, dan itu tidak akan habis-habisnya di mata Yesus. Bagi orang Samaria, air itu ya air itu, air sumur itu, kehausan itu ya haus secara jasmani. Padahal bagi Yesus tidak seperti itu. Bagi orang Yahudi memahami air itu adalah firman Allah,
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan kepadamu ya Tuhan. Ada nyanyian Ibrani, satu saat saya ajarkan lagunya begini. Ke ayau ta'aruf ala fike mayim, ala fike mayim, ke nafsi ta'aruf ala fike mayim, ala fike mayim. Seperti rusa yang merindukan air, demikian kami merindukan Engkau ya Allah. Eleika Elohim, Eleika Elohim. Lagu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab indah sekali saudara-saudara. Saya pernah nyanyikan lagu ini. Ilaika ya Allah, Ilaika ya Allah. Coba kalau ini Anda nyanyikan di forum-forum pengajian, dipikir lagunya Bimbo. Padahal itu Mazmur dari pasal 42. Eleika Elohim, seperti rusa yang merindukan air. Ke ayal ta'arok, ala fike mayim, yang merindukan sungai. Mayim itu air. Makanya orang Arab menyebut mai itu air. Eleika Elohim, demikian jiwaku, ke nafsi, demikian jiwaku merindukan kepadamu. Eleika Elohim, Eleika Elohim itu kepadamu ya Allah. Bahasa Arabnya ilaika ya Allah, ilaika ya Allah. Ini persis dengan pengajian Islam saudara-saudara. Saya senang sekali menyanyi lagu ini. Di mata Yesus adalah air kehidupan. Seperti manusia merindukan air kehidupan, itu yang dicandra Yesus, yang dialami orang Samaria itu seperti yang dilihat dengan mata rohani Yesus. Karena itu wanita Samaria, kalau minum air yang diberikan Yesus, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi apabila dia hanya merindukan air duniawi ini, setiap hari dia akan haus, akan datang lagi ke sumur ini. Sekalipun sumur ini pernah diberikan oleh Yakub yang besar itu. Yakub yang besar itu yang namanya disebut Israel. Tetapi air ini adalah air duniawi. Harus 30 meter dia menimba. Tetapi Yesus katakan, jikalau engkau meminum air yang kuberikan ini, engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Apa artinya? Kedahagaan, kelaparan itu tidak hanya kedahagaan dan kelaparan jasmani. Yang ketika kita makan dan minum besok haus dan lapar lagi. Yang ketika makan dan minum sore haus dan lapar lagi. Tetapi air rohani, air yang diberikan Allah, yaitu kebenaran ilahi yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat 15, bagaimana reaksi wanita Samaria? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 15 ini perempuan itu baru ngerti. Maksudnya, oh kalau gitu bukan air ini, tetapi air yaitu firman Allah yang diberikan Yesus kepada dia. Lalu kata Yesus kepadanya ayat 16, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi syaratnya harus ada satu. Suaminya siapa? Ini maksudnya bukan suami-suami beneran, tapi hubungan antara dia dengan yang disembah. Dalam kitab Hosea, Tuhan itu digambarkan suami dan umatnya itu digambarkan istri. Istri kadang-kadang tidak setia, tapi sang suami ini tetap setia. Perempuan Samaria ini beda-beda. Dia ganti-ganti suami. Artinya ganti-ganti ilah. Ganti-ganti sesembahan. Syarat apabila engkau ingin memperoleh air hidup dan engkau tidak haus selama-lamanya, panggil suamimu datang kemari. Perempuan ini kaget. Kita lihat kekagetan ini. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Saya tidak punya suami lagi. Dengan kata lain, saya lagi kosong.
Rohani saya tidak ada yang menempati di sini. Hidup saya tidak bertuan. Hidup saya ini tidak ada lagi yang mengatur. Saya ini menjadi mau-maunya kemana. Lalu kita lihat. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus katakan benar, kamu tidak punya suami, sebab kamu sudah 5 kali ganti suami. Apa yang dimaksudkan 5 kali ganti suami? Ingat kembali 2 Raja-Raja 17 ayat 24 tadi. Orang Samaria sudah berganti-ganti ilah, berganti-ganti sesembahan selama 5 kali. Ketika Babel datang membawa berhalanya sendiri. Suku Kuta datang membawa berhalanya sendiri. Suku Awa datang menawarkan berhalanya sendiri. Ketika Hamad datang menawarkan berhalanya lagi. Dan ketika Sefarwaim datang juga membawa berhalanya sendiri. Bahkan mengorbankan anak-anak sebagai korban sembahan kepada Hadramelek. Yaitu sembahan orang-orang Sefarwaim. Karena itu syarat apabila engkau ingin mengenal kebenaran, syarat apabila engkau ingin memperoleh air kehidupan dan tidak haus lagi selama-lamanya, jelas tauhidmu, jelas pandanganmu tentang keesaan Tuhan. Jangan Anda di sini percaya Yesus, besok ke Gunung Kawi minta pesugihan. Itu tidak akan cocok dengan firman Tuhan. Ini maksudnya, jadi Tuhan itu Tuhan yang cemburuan, saudara-saudara. Tuhan itu mengampuni. Kalau engkau punya dosa, Tuhan ampuni. Tapi yang Dia tidak ampuni, kalau engkau mempersekutukan dengan ilah lain, Dia sangat-sangat marah. Karena itu, mulai sekarang jangan berpikir Gunung Kawi lagi. Karena perempuan Samaria ini merupakan satu contoh. Satu contoh. Jikalau engkau ingin memperoleh air kehidupan, syaratnya, panggil suamimu. Coba suamimu yang mana? Perempuan ini kelabaan. Saya tidak punya suami lagi. Oh Tuhan, saya lagi kosong. Saya daerahnya sedang tidak bertuan. Saya tidak memiliki sembahan secara pribadi. Karena sudah 5 kali dia menyembah benda Allah-Allah, ilah-ilah bangsa lain itu. Yang 5 suku tadi. Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Lalu yang sekarang ada, ini belum jadi suamimu. Hai umat, sembahlah Allah yang benar. Artinya biarlah masa lalumu dengan 5 suamimu, dengan berhala-berhalamu, dengan gunung kawimu, dengan lembah-lembah yang lain, yang tempat angker-angker pohon beringin itu sudah ditinggalkan semua. Sekarang kembali kepada Allah yang benar, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus. Itu syaratnya untuk memperoleh air kehidupan. Jadi syaratnya nggak berat kok. Hanya suaminya harus jelas. Artinya apa? Sembahannya harus jelas. Yaitu kembali kepada Allah yang benar. Dan dada seorang beriman adalah dada yang selalu diliputi oleh detak nafas. Sebagaimana yang disebutkan dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Wa an la ilaha illallahul ahad. Bahwa sesungguhnya tidak ada ilah-ilah lain kecuali Allah yang esa. Jadi la ilaha illallah itu ada dalam Injil. Karena itu jangan alergi dengan Arab. Saudara-saudara, jadi bersihkanlah tauhidmu. Bersihkanlah sembahanmu dari yang lain-lain. Kalau di rumah-rumah orang Kristen ada salibnya, kemudian di sana masih ada patung-patungnya yang lain-lain, itu dibersihkan dulu. Tauhidnya harus bersih. Tertuju pada satu sembahan, Allah yang dikenal dalam Tuhan Yesus. Yang lain-lain itu dianggap sudah tidak ada artinya lagi. Karena apa? Selama kita masih mengenal ilah-ilah lain, kita masih menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Tuhan tidak mau diduakan. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal yang pertama adalah Tuhan dengan kuasa dan dengan kebangkitan dan dengan pelayanannya, Dia menembus batas-batas yang tidak terseberangi selama 400 tahun. Yang pertama adalah
menembus benteng pemisah rasial, benteng pemisah warna kulit, benteng pemisah suku. Kemudian yang kedua, kita akan melihat pada ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Yang membawa berita bahwa Kristus itu adalah juru selamat adalah seorang perempuan. Di mata orang Yahudi tidak layak berita dibawa oleh seorang perempuan. Di negara-negara Arab yang sangat bersifat patrilineal, jalur ayah, semuanya jalur ayah, jalur bapak, ibu nggak dihormati. Maka di sini perempuan itu kesaksiannya di depan hukum hanya separuh dari kesaksian laki-laki. Perempuan itu tidak layak didengarkan kesaksiannya. Bahkan seorang rabi mengatakan, rabi itu pemimpin agama Yahudi, jangan serahkan persoalan hukum dan politik pada seorang perempuan, karena hal itu tidak layak baginya. Yang pertama adalah menembus kendala rasial. Yang kedua, menembus kendala diskriminasi gender, diskriminasi seks. Perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Yang penting ada di dalam Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 28. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, hari ini berita Tuhan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi pembedaan. Zaman dulu Bait Allah itu terbagi menjadi 3. Ruang yang pertama itu namanya ruang Maha Kudus. Ruang yang kedua namanya ruang kudus. Dan ruang yang ketiga namanya halaman. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya seorang imam. Imam besar, imam agung. Di situ ada tirai pembatas yang tidak boleh dilewati. Dan yang kedua, khusus orang-orang Yahudi. Yang ketiga, non-Yahudi, di situ boleh ada Jawa, orang Tionghoa, orang Batak. Itu kalau jadi agama Yahudi kelas 2. Itu namanya goyim. Saya pernah agak kelejingan bahasa Jawanya itu. Saya pikir kalau saya Kristen, ini pertama kali di Israel, saudara-saudara. Saya pikir Kristen berarti orang Yahudi itu lebih hormat kepada Kristen ketimbang Islam. Pikiran saya begitu. Saya katakan, kamu dari mana? Indonesia. Saya bilang, I am Christian. Oh iya, sama saja. Saya pikir kamu dengan Islam sama saja. Kamu goyim. Goyim itu pokoknya bukan Yahudi. Itu jelek. Itu di mata orang Yahudi. Pokoknya bukan Yahudi, kafir. Gitu loh orang Yahudi. Entah kamu Kristen, entah Islam, entah Hindu, tidak ada bedanya. Pokoknya Yahudi paling bagus. Makanya kalau dia berdoa, terberkatilah engkau ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah menciptakan gelap dan terang, yang telah menciptakan perempuan dan laki-laki, yang telah menciptakan bukan Yahudi dan Yahudi. Jadi gelap, perempuan, bukan Yahudi satu paket. Kemudian terang, Yahudi, laki-laki satu paket. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya bukan Yahudi, itu paket luar. Perempuan, paket luar. Laki-laki, Yahudi, terang, itu satu paket. Karena itu saudara-saudara, latar belakang inilah sehingga Rasul Paulus mengatakan, di dalam Kristus, tembok-tembok pemisah itu tidak ada lagi.
Sekarang tidak ada lagi Yahudi, Yunani. Tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi. Dalam Kristen tidak berlaku itu. Boru Batak, Boru Jawa, Nyong Ambon, yang tidak berlaku. Di dalam Kristus, pokoknya yang menentukan iman kita kepada Tuhan. Amin. Tidak berlaku itu, saya ini Jawa, apalagi Jawanya masih Priayi, Raden Mas, wah tidak berlaku. Apalagi saya ini Batak, Batak Toba. Kalau kamu kan masih Nias, itu nomor 2 itu. Saya ini Batak, ini Karo, kalau Karo nomor 2, nomor 3. Yang saya ini Danau Toba. Cuma dicari-cari di sana tidak ada Tuhan, yang ada hanya Pulau Samosir kan. Di Jawa juga gitu. Saya ini Jawa-Jawa yang lebih murni. Tidak ada kemurnian semacam itu. Yang kedua, ketika Yesus disalibkan, dengan korban Kalvarinya apa yang terjadi? Tirai bait Allah terpecah jadi 2. Apa maksudnya? Ini nanti kita bisa baca di kematian Kristus di Markus pasal 15. Tirai bait Allah terpecah dari atas sampai ke bawah. Terbelah luar biasa. Karena apa? Dengan penyaliban Yesus itu, tidak ada lagi batas-batas suku, ras, bangsa. Tidak ada. Laki-laki, perempuan, dan tidak ada. Semuanya yang menentukan adalah imannya di dalam Tuhan. Karena itu, berdasarkan ayat-ayat Injil ini, seorang yang menolak kepemimpinan perempuan itu Yahudi baru. Kalau menurut ayat Injil ini di dalam Kristus, presiden wanita diperbolehkan. Ini yang berbicara Injil, bukan saya. Jadi orang Kristen jangan keberatan presiden perempuan. Ingat, kita semua lahir bukan dari ayah, tapi dari ibu. 9 bulan 10 hari ibu mengandung kita dengan segala kesakitan kita. Coba bayangkan ibu-ibu yang hamil. Itu dia membawa, kalau bayinya lagi besar, 3 kilo, 2 kilo setengah. Dia tenang saja jalan. Coba bawa beras 3 kilo kemana-mana. Kira-kira bagaimana saudara? Itu 9 bulan 10 hari. Dia harus membawa, beras. Membawa bayi yang 3 kilo. Coba kalau seorang bapak itu seperti apa? Memang saya pesuruhmu disuruh bawa beras 3 kilo kemana-mana. Jadi hargailah seorang wanita. Ibu kita adalah wanita. Alkitab dengan jelas melalui karya Yesus, umat Yahudi, umat Timur Tengah yang sangat-sangat diskriminatif terhadap seorang perempuan, Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Yesus mengatakan siapa yang mengorbankan pertama kali. Memang yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa itu namanya Hawa. Itu tidak disangka. Memang betul. Karena itu saudara-saudara, perempuan salah satu aspeknya memang penggoda. Itu betul. Kalau Anda melihat Hawanya saja, coba, Hawa kan yang menggoda Adam untuk makan buah terlarang. Sekarang ini buah terlarang baru ini juga masih ada. Kalau seorang ibu mengatakan, wah, Pak, itu TV-nya tetangga lebih besar ya, lebih bagus. Nah, ini Hawa ini. Kalau dia mengatakan, wah, itu rumahnya seperti istana, lebih bagus dari rumah kita. Ini Hawa juga. Seorang laki-laki harus tegas mengatakan penghasilanku berapa. Penghasilan seorang pegawai berapa. Seorang istri harus melihat itu. Kalau tidak, Hawa kedua. Ini Hawa-Hawa baru. Tapi ingat, perempuan tidak hanya Hawa, tetapi juga ada Maria. Kalau Hawa yang membawa Adam jatuh, Maria yang welcome, yang menerima tawaran Tuhan, jadilah kehendakmu atas diriku. Maka Yesus dikandung oleh seorang perempuan juga yang namanya Maria. Ingat, tidak hanya Maria ibu Yesus, ada Maria-Maria yang lain yang setia melayani pelayanan Yesus. Ketika di kuburan pertama kali memberitakan kebangkitan Yesus, siapa yang berhak memberitakan itu? Bukan laki-laki. Petrus pun baru dikasih tahu. Perempuan yang lain-lain itu yang membawa rempah-rempah untuk dipersembahkan kepada Yesus. Dia memperhatikan dulu, oh Tuhan sudah bangkit. Dia memberikan itu. Lalu satu hal lagi, wanita Samaria ini yang memberitakan pada teman-temannya di sana, di Lembah Gerizim, di Nablus sana, di wilayahnya Yasser Arafat sana, bahwa
Kristus telah saya temui. Dia ini adalah Kristus. Dan ketika itu diberitakan tentang kuasa-kuasa Yesus supaya orang lain bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus tidak ada lagi diskriminasi ras, diskriminasi gender, warna, kulit, atau seks. Yang penting adalah keimanannya. Tidak ada lagi perempuan merdeka atau hamba, laki-laki merdeka atau hamba, perempuan atau laki-laki. Semuanya sudah diputuskan karena korban agung yang satu kali untuk selama-lamanya. Kita masih harus banyak berdoa untuk negeri kita. Seorang perempuan itu yang paling tahu kalau anaknya lapar. Biasanya bapak itu udah lupa. Kalau di luar dia lagi dengan teman-temannya, apalagi ada sesuatu yang menjanjikan, di rumah biar sajalah. Tapi ibu itu yang paling tahu kebutuhan anak-anaknya. Di negeri ini ada banyak orang lapar. Siapa yang tahu bisa merasakan lapar adalah seorang ibu. Karena ibu yang mengurus dapur sehari-hari. Dia mencukup-cukupkan kebutuhan. Kalaupun uang dari suaminya itu pas-pasan, seorang ibu harus mengatur bagaimana cukup untuk rumah tangganya. Negeri ini butuh sentuhan seorang ibu. Selama-lamanya kalau laki-laki terus-menerus berkuasa, maka akan jadi diktator. Negara ini tidak mungkin hancur karena di dalam Tuhan. Tetapi jangan hanya menunggu, manusia harus berusaha dan berdoa. Ora et labora. Jangan ora labora. Ya. Ora et labora, tapi juga jangan bekerja tanpa doa. Karena itu doa harus diperbanyak. Sekarang ini nasib bangsa kita ditentukan oleh tangan kita yang mengedang ke atas. Nasib negeri kita, nasib bangsa kita ditentukan. Kalau negara ini mau aman, segera pulih dari ekonomi, dari kesejahteraan, marilah banyak berdoa. Karena dalam doa kita, maka Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini memandu kita untuk menembus benteng-benteng pemisah dan memiliki hati dan komitmen untuk bangsa dan negara kita, untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita yang belum memperoleh air kehidupan. Mereka yang masih menjadi wanita-wanita Samaria membutuhkan doa kita, pelayanan kita, hati dan komitmen kita agar mereka mengenal kebenaran dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.